Apa kabar? Sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini? Hari ini Los Selastri mau mengajak adik-adik ibadah sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu, sehingga hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita memuji Tuhan. Hari ini adik-adik ditemani oleh Losa Febri memuji Tuhan. Ingat ya adik-adik, kasih Yesus manis dan indah. Sekarang kita bernyanyi ya, memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Halo adik-adik. Wah, tadi adik-adik semua sudah semangat memuji Tuhan bersama Losa Febri. Nah, sekarang saatnya adik-adik akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Adik-adik duduk yang baik, lipat tangannya, tutup mata, dan Losa akan berdoa. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua, persiapkan hati kami, berikanlah kami hati yang tenang, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini terambil dari Alkitab, yaitu Kitab Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Adik-adik, duduk yang baik dan siap mendengarkan ya. Adik-adik, masih ingat cerita Yohanes Pembaptis? Di manakah Yohanes Pembaptis menghabiskan waktunya untuk melakukan pekerjaan yang Allah berikan kepadanya? Ya, betul, di padang gurun. Nah, apakah adik-adik tahu seperti apakah padang gurun itu? Padang gurun adalah tempat yang panas, kering, dan berpasir. Hampir tidak ada pepohonan yang dapat dipakai berteduh dari sinar matahari. Hari ini kita akan belajar bahwa setelah Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan, Roh Allah memimpin Yesus ke padang gurun. Adik-adik, duduk yang baik dan siap mendengar ya. Saat Yesus pergi ke padang gurun, dia hanya sendirian. Tidak ada seorang pun yang menemaninya. Dia juga tidak membawa makanan apapun. Tapi sebenarnya dia tidak sendirian, karena Roh Allah menyertai
dan menjaga dia. Yesus tinggal di padang gurun selama 40 hari, 40 malam. Dan selama waktu itu, dia tidak makan apa-apa. Bayangkan betapa lapar dan lemahnya Yesus karena tidak makan apapun. Iblis musuh Allah tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus sempurna dan tidak berdosa. Iblis juga tahu bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Maka, saat Yesus lapar dan lemah, iblis mencobai Yesus. Mencobai artinya, iblis berusaha membuat Yesus melakukan kesalahan dan membuat Yesus tidak menaati Allah. Iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Maka engkau akan mendapatkan makanan untuk dimakan." Yesus menjawab iblis dengan memakai firman Allah. Bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup, tapi manusia juga dapat hidup dengan taat dan mendengarkan firman Allah. Iblis tidak menyerah. Iblis mencobai Yesus lagi. Dia membawa Yesus ke suatu gunung yang tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dan kekayaan yang ada di dunia. "Jika engkau menyembah aku, semua ini akan kuberikan kepadamu." Yesus mengatakan tidak kepada iblis dan berkata, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Iblis masih belum selesai mencobai Yesus. Iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Yesus di atap bait Allah. "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Bukankah Alkitab berkata bahwa Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, sehingga engkau tidak terluka?" Sekali lagi, Yesus mengucapkan firman Allah dan berkata tidak kepada iblis. Firman Allah berkata, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Adik-adik, iblis gagal membuat Yesus untuk tidak menaati Allah. Iblis juga tidak dapat membuat Yesus berdosa. Yesus tidak menyerah kepada iblis. Dia tetap taat kepada Allah dan firman-Nya. Yesus selalu mengingat apa yang harus dikerjakan di dunia, yaitu Dia datang untuk menyelamatkan umat-Nya dari dosa. Bersyukurlah kepada Allah karena telah mengutus anak-Nya untuk menjadi juru selamat kita. Berdoalah agar kita dapat melayani Allah dengan menaati orang tua dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan membaca dan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terambil dari Kitab Lukas pasal 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah
engkau berbakti. Lause ulang sekali lagi ya. Lukas pasal 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Mudah bukan menghafalnya? Nah, sekarang adik-adik akan memuji Tuhan lagi bersama Lose Febri. Adik-adik, tetap semangat memuji Tuhan ya. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang saatnya Lose akan memberikan beberapa pertanyaan untuk adik-adik. Adik-adik, siap menjawab ya? Pertanyaan yang pertama. Siapakah yang memimpin Yesus pergi ke padang gurun? Benar. Jawabannya adalah Roh Allah. Roh Allah memimpin Yesus pergi ke padang gurun. Pertanyaan yang kedua. Siapakah yang mencobai Yesus di padang gurun? Benar. Jawabannya adalah iblis. Iblis mencobai Yesus di padang gurun. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Apakah yang dipakai Yesus untuk menolong dirinya mengatakan tidak kepada iblis? Benar. Jawabannya adalah firman Allah
Yesus menggunakan firman Allah untuk mengatakan tidak kepada iblis. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Apakah iblis berhasil membuat Yesus tidak menaati Allah? Benar. Jawabannya adalah tidak. Iblis tidak berhasil membuat Yesus tidak menaati Allah. Iblis tidak dapat membuat Yesus berdosa. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menaati firman Allah dan hanya menyembah kepada Allah saja. Percayalah dengan Sang Juru Selamat dengan segenap hati kalian. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita, adik-adik akan memuji Tuhan lagi bersama Loso Febri. Silahkan Loso Febri. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya, minggu depan ibadah lagi. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan papa mama juga. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami menjadi anak yang setia dan taat kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.